Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa waktu itu, aneh gitu? Kadang sehari rasanya cepet banget, tahu-tahu udah malam. Tapi di lain waktu kok rasanya lama banget ya, padahal mungkin cuma beberapa jam. Nah, kali ini kita akan coba nih bongkar misteri ini. Kenapa sih pengalaman kita soal waktu bisa beda-beda banget? Kita bakal gali lebih dalam dari bab 3 buku Slipstream Time Hacking karya Benjamin P. Hardy. Judul babnya Is Your Time Fast or Slow? Buku ini punya pandangan yang menarik banget soal gimana cara kita jalani hidup, itu ternyata bisa ngaruh ke cepat lambatnya waktu terasa buat kita. Oke, jadi misi kita hari ini, kita mau coba pahami nih, faktor-faktor apa aja yang bikin waktu terasa ngebut atau malah melambat. Dan yang penting, gimana caranya kita bisa dapat lebih banyak kehidupan gitu ya, dari jatah waktu yang kita punya. Sering denger kan ungkapan, waktu berlalu cepat saat bersenang-senang. Nah, kita lihat nih, apa iya sesimpel itu? Yuk kita telusuri bareng. Oke, kita mulai dari sini dulu deh. Kenapa sih kita sering banget merasa waktu tuh cepet habis dan kita super sibuk? Ada satu hukum nih, namanya hukum Parkinson. Mungkin ada yang pernah dengar. Intinya tuh simpel sebenarnya. Pekerjaan itu cenderung melar sampai memenuhi waktu yang kita sediakan untuknya. Pernah ngalamin kan? Betul sekali. Kayak misalnya niatnya cuma mau balas satu email sebentar aja gitu ya. Tapi karena tahu punya waktu luang sejam, malah jadi buka-buka yang lain, browsing sana-sini, tahu-tahu sejam habis buat satu email itu. Nah, itu dia. Jadi kayak nggak efisien gitu ya, kalau waktunya terlalu longgong. Iya, dan kuncinya tuh ada di persepsi kita loh. Kalau kita anggap sebuah tugas itu, nggak penting lah. Atau mungkin, aduh ribet banget nih. Kita cenderung nunda-nunda atau ngerjainnya santai banget seolah-olah cuma buat ngisi waktu kosong aja. Padahal, coba deh kalau kita kasih batas waktu yang lebih pendek. Misalnya, oke, email ini harus kelar dalam 15 menit. Oh, jadi kayak dipaksa fokus gitu ya? Betul, itu memaksa kita fokus dan jadi lebih efisien. Nah, secara relatif, ini malah bisa terasa memperlambat waktu. Karena dalam 15 menit yang sama, kita udah nyelesain sesuatu yang signifikan. Jadi bukan nambah jam dalam sehari, tapi nambah fokus dalam jam yang kita punya. Intinya apa? Waktu luang tanpa tujuan yang jelas, itu malah bisa nyuri efisiensi kita, gitu. Wah, menarik banget cara melihatnya. Jadi ingat cerita dari buku ini tentang ayah mertua penulis, namanya Kay. Jadi, dia ini udah bertahun-tahun mimpi pengen banget ke Hawaii. Oh ya, terus gimana? Suatu hari, ada kesempatan emas nih, penawaran timeshare murah banget. Awalnya jatahnya cuma seminggu. Tapi karena saudaranya batal ikut, katanya sih khawatir soal jatah cuti kerja. Nah, si Kay ini akhirnya ambil jatah 2 minggu penuh. Wah, lumayan tuh 2 minggu. Iya, dan yang menarik, ini kejadiannya hampir setahun sebelum berangkat. Si Kay ini rajin banget ke perpustakaan. Dia riset soal Hawaii, baca-baca, membayangkan perjalanannya nanti gimana. Pokoknya kelihatan banget kalau dia bener-bener pengen ke sana. Jadi ada antisipasi yang kuat ya. Terus hasilnya gimana setelah perjalanan itu? Nah, ini dia. 30 tahun kemudian, Kay ini masih ingat betul detail-detail perjalanannya itu. Jelas banget diingatannya, kayak baru kemarin. Sementara saudaranya, boro-boro ingat detail, dia bahkan lupa ngapain aja di minggu yang seharusnya dia pakai ke Hawaii itu. Dan sampai sekarang, dia belum pernah ke sana. Wah, kontras banget ya. Ini contoh bagus banget berarti. Bagaimana keinginan kuat dan fokus pada sebuah pengalaman itu bisa memperpanjang momen berharga dalam ingatan kita. Pengalaman yang kita damba-dambakan, yang kita persiapkan, itu punya bobot memori yang beda ya. Iya, betul. Jadi pelajaran dari Kay ini, keinginan kuat dan antisipasi itu bisa bikin sebuah momen terasa lebih panjang dan bermakna dalam hidup kita. Cerita Kay tadi jadi kontras banget ya sama fenomena yang disebut penulis sebagai mentalitas pensiun. Ini kayaknya sering kita alamin atau lihat di sekitar kita deh. Gimana tuh maksudnya? Semakin bertambah usia, banyak orang ngerasa kok waktu makin cepet ya berlalunya. Fokus kita tuh jadi ke masa depan terus, nunggu liburan berikutnya kapan, nunggu akhir pekan datang lagi, atau yang paling umum yaitu nunggu pensiun. Iya ya. Akibatnya hari-hari biasa jadi kayak numpang lewat aja gitu ya. Persis, jadi terasa hambar, cuma dilewatin gitu aja tanpa benar-benar hidup di momen itu. Dan ini bahayanya kan,
kita jadi kayak ngejar fata morgana, sibuk ngisi waktu dengan rutinitas, atau mungkin target-target yang sebenarnya nggak benar-benar kita inginkan. Kenapa? Mungkin karena kita nggak pernah benar-benar berhenti sejenak terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang paling penting buat gue saat ini? Jadinya kita buru-buru terus menuju garis finish yang belum tentu kita pilih sendiri. Konsekuensinya bisa dalam juga ya ternyata. Buku ini bahkan pakai istilah yang, wah cukup menusuk nih. Kondisi sudah mati secara relatif atau relatively dead. Maksudnya gimana tuh? Mati secara relatif. Agak serem ya. Iya, istilahnya memang kuat ya. Maksudnya itu kondisi ketika kita ngejalanin waktu cuma sekedar buat lewat aja. Nggak ada pengalaman baru yang signifikan, nggak ada momen berarti yang nyantol kuat di memori. Apalagi kalau kita kejebak di kerjaan atau situasi hidup yang nggak memuaskan. Waktu rasanya cepat banget habis menuju akhir. Entah itu akhir pekan, akhir tahun, atau pensiun, tapi ya gitu, tanpa isi, kosong. Kebayang sih. Contohnya di buku ini ada teman penulis, namanya Patty, dia akuntan. Kerjanya sih oke secara status, tapi dia nggak suka sama sekali. Dia bertahan cuma mikir, tinggal 10 tahun lagi pensiun. Nah, buat dia, 5 tahun terakhir itu rasanya kayak sekejap mata aja. Nggak banyak kenangan berarti, isinya cuma penantian. Aduh, kasihan juga ya si Patty. Rasanya banyak orang bisa relate deh sama kondisi kayak gitu. Iya banget. Dan yang menarik nih dari cerita Patty, meskipun gajinya tinggi, hidupnya tuh pas-pasan dari gaji ke gaji. Kenapa? Karena gaya hidupnya mahal, rumah besar, mobil mewah. Tapi yang paling krusial, dia itu kekurangan waktu yang berkualitas. Jadi waktunya habis buat kerja demi gaya hidup itu ya? Tepat. Waktunya habis buat kerja demi mempertahankan gaya hidup yang mungkin nggak sejalan sama kebahagiaan sejatinya dia. Ini mirip banget sama film Click ya, yang Adam Sandler pakai remote ajaib buat mempercepat bagian hidup yang dianggap ngebosenin, tapi akhirnya dia nyesel banget karena malah ngelewatin momen-momen penting sama keluarganya. Oh iya, film itu. Bener juga ya analoginya. Ngomongin soal gaya hidup, ada contoh menarik lagi nih soal kaitan uang sama waktu. Teman penulis yang lain namanya Dan. Dia kerja keras banget buat nafkahin keluarga, punya rumah bagus, mobil keren. Sampai sini kedengerannya standar lah ya. Betul, kayak potret sukses pada umumnya gitu ya. Tapi penulisnya ini iseng. Dia bikin perhitungan sederhana. Gimana kalau si Dan ini milih rumah yang lebih sederhana? Misalnya yang harganya $150.000 aja, bukan yang $300.000. Terus mobilnya juga yang fungsional aja, $3.000 cukup. Nggak usah yang mewah $40.000. Kira-kira berapa banyak waktu kerja yang bisa dia hemat? Pasti lumayan ya bedanya. Berapa tuh? Jumlahnya bisa sampai ribuan jam kerja. Wow, ribuan jam. Itu waktu yang bisa dipakai buat main sama anak-anaknya atau ngelakuin hal lain yang dia suka dong. Persis. Waktu yang bisa dihabisin bareng keluarga, yang menurut si Dan sendiri itu sumber kebahagiaan terbesarnya dia. Nah, ini kan jadi memunculkan pertanyaan reflektif ya buat kita semua. Jangan-jangan, tanpa sadar, kita sering nukar kualitas waktu yang nggak bisa dibeli lagi loh, demi kuantitas atau kualitas barang material. Waduh, pertanyaan menusuk lagi nih. Penting banget buat kita semua renungkan ya. Bagaimana menurut Anda? Pernah nggak Anda merasa kejebak rutinitas sekedar melewati hari? Atau mungkin mulai sadar kalau pilihan gaya hidup dan pengeluaran Anda itu ternyata punya dampak langsung ke berapa banyak waktu berkualitas yang tersisa buat Anda? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Nah, tadi kita udah bahas kenapa waktu sering terasa cepat dan kayaknya kebuang gitu aja. Tapi yang menarik nih, buku ini nawarin perspektif yang agak kebalikannya. Katanya, bergerak lebih cepat menuju tujuan yang benar-benar kita inginkan, itu justru bisa bikin waktu terasa lebih lambat secara relatif. Loh, kok bisa gitu? Bukannya kalau ngebut malah cepat sampai, terus cepat selesai. Aneh juga ya. Ya, ini memang kedengarannya kontraintuitif banget. Penulisnya ngaitin ini secara konseptual ya, bukan fisika harfiah loh, dengan ide dilatasi waktu. Sederhananya gini deh, bayangin waktu itu kayak wadah. Kalau dalam 1 jam Anda bisa ngisi wadah itu dengan lebih banyak pencapaian atau pengalaman yang bermakna buat Anda, nah secara subjektif, 1 jam itu bakal terasa lebih penuh, lebih padat, seolah-olah melar atau melambat gitu. Oke. Jadi kayak dalam waktu yang sama, isinya lebih banyak dan berarti gitu ya? Tepat. Contoh ekstrimnya ya orang kayak Tim Ferriss, yang menurut penulis bisa capai hasil dalam sehari yang mungkin butuh bertahun-tahun buat orang lain. Buat mereka, waktu terasa beda.
Karena jarak pencapaian yang mereka tempuh dalam periode waktu yang sama itu jauh lebih besar. Oke, jadi bukan jamnya yang melambat secara fisik, tapi isi dari jam itu yang jadi lebih padat dan bermakna. Masuk akal sih. Betul sekali. Kuncinya ada pada apa yang disebut hidup selaras atau living congruently. Ini bukan cuma soal jadi produktif atau efisien ngejar target sembarangan loh ya, tapi tentang seberapa selaras tindakan kita sehari-hari dengan apa yang benar-benar kita anggap penting, ideal, dan otentik jauh di dalam diri kita. Tapi selaras ini kan kedengerannya idealis banget ya. Gimana caranya kita tahu kalau kita udah beneran selaras? Bukan cuma perasaan doang atau ikut-ikutan orang lain. Pertanyaan bagus banget. Kuncinya ia di kejujuran sama diri sendiri. Apakah tujuan yang kita kejar itu beneran datang dari keinginan terdalam kita? Atau jangan-jangan cuma karena tekanan sosial, ekspektasi keluarga, atau sekedar apa kata orang? Ketika hidup kita selaras, misalnya nih, kita kerja di bidang yang kita suka dan sesuai nilai-nilai kita habisin waktu sama orang-orang yang penting buat kita lakuin aktivitas yang ngasih energi. Nah, setiap momen itu jadi terasa punya nilai. Waktu nggak terasa kosong atau jadi beban yang harus dilewatin aja. Pengalaman waktu yang penuh inilah yang secara subjektif terasa lebih lambat karena lebih banyak kehidupan yang kita rasakan dalam setiap detiknya. Jadi sukses di sini bukan cuma soal jabatan atau harta, tapi seberapa utuh kita hidup sesuai diri kita yang sebenarnya. Jadi ini kontras banget ya sama cerita Patty tadi, yang jelas nggak selaras sama kerjaannya, atau mungkin Dan yang kerja keras demi gaya hidup, tapi ngorbanin waktu keluarga yang dianggap penting. Buku ini juga kasih contoh Bill Gates. Dia kan geraknya cepet banget ya bangun Microsoft. Tapi menariknya, lewat teknologinya, dia justru bisa dibilang bantu memperlambat waktu buat orang lain. Karena bikin banyak kerjaan jadi lebih efisien. Iya, itu seperti efek riak dari orang yang hidup selaras dengan visinya ya. Dampaknya bisa luas. Pilihannya kembali lagi ke kita. Mau prioritasin apa? Barang atau waktu berkualitas yang selaras sama nilai-nilai kita? Nah, terus gimana dong dengan ungkapan waktu berlalu cepat saat bersenang-senang? Apa itu salah total? Nah, ini juga menarik nih pembahasannya di buku. Menurut penulis, ungkapan itu sendiri sebenarnya nunjukin asumsi yang agak menyedihkan. Menyedihkan? Gimana maksudnya? Ungkapan itu kan seolah-olah menganggap kalau bersenang-senang atau momen bahagia itu sesuatu yang jarang terjadi. Kayak pengecualian gitu dari norma kehidupan sehari-hari yang mungkin dianggap datar atau ngebosenin. Makanya, pas momen langka itu datang, rasanya cepet banget abisnya. Pengen lagi tapi udah keburu selesai. Oh iya juga ya. Jadi seolah-olah hidup normal itu nggak menyenangkan. Kurang lebih gitu asumsinya. Tapi bagi orang yang berusaha hidup selaras, idealnya setiap momen itu punya potensi nilai dan makna. Bukan berarti harus happy-happy terus ya. Tapi karena tindakannya sejalan dengan apa yang dianggap penting, jadi nggak ada perasaan rugi waktu. Nggak ada rasa terburu-buru pengen ngelewatin bagian yang nggak enak, biar cepet sampai ke bagian yang enak. Paham-paham. Jadi fokusnya geser ya, bukan ke cepat atau lambatnya waktu secara objektif, tapi ke kualitas, makna, dan memori yang kita kemas ke dalam setiap pengalaman. Tepat. Momen yang penuh makna, entah pas itu terasa cepat atau lambat saat dijalanin, bakal terekam kuat di ingatan kita. Dan memori yang kaya ini yang seolah memperpanjang hidup kita secara subjektif, bikin hidup terasa lebih penuh. Betul. Contoh lain yang menarik itu Mark Zuckerberg pas dia belajar bahasa Mandarin di tahun 2014. Buat dia, ya sehari tetap 24 jam, sama kayak kita. Tapi isi 24 jamnya itu, karena diisi dengan kegiatan yang sangat bermakna dan selaras sama tujuan yang lebih besar, misalnya biar bisa komunikasi lebih baik di pasar Tiongkok, pasti punya kualitas yang jauh beda. Beda sama orang yang mungkin ngabisin 24 jamnya cuma buat ngelewatin hari aja. Jadi bukan sekedar fun dalam arti liburan atau hobi santai ya, tapi ngisi waktu dengan sesuatu yang menantang, bermakna, dan sesuai visi hidup kita. Iya. Nah, pertanyaan refleksi lagi nih buat Anda, seperti apa sih hidup selaras versi Anda? Aktivitas apa yang bikin waktu Anda terasa penuh dan kaya makna, bukan sekedar cepat berlalu? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari pembahasan bab 3 ini, apa aja poin kuncinya? Ternyata, pengalaman kita soal kecepatan waktu tuh nggak mutlak ya, subjektif banget dan bisa dipengaruhi banyak hal. Benar sekali.
Setidaknya ada 3 faktor besar nih yang tadi kita bahas. Pertama, hukum Parkinson itu tuh. Kecenderungan kita ngisi waktu luang dengan kesibukan kalau nggak hati-hati. Kedua, tingkat keselarasan hidup kita. Apakah yang kita lakuin sehari-hari itu sejalan sama apa yang beneran penting buat kita? Dan ketiga, fokus kita. Apakah kita cuma bertahan melewatin hari, atau benar-benar hadir dan hidup di setiap momen, nyiptain pengalaman bermakna? Dan implikasinya apa nih buat kita? Apa kita pasrah aja gitu sama gimana waktu terasa? Justru sebaliknya. Yang paling menarik kan kesimpulannya bahwa kita tuh punya pilihan. Kita punya kendali atas pengalaman waktu kita. Kita bukan korban jam dinding. Kita bisa secara aktif mempengaruhi gimana waktu terasa buat kita. Caranya gimana? Nah, gimana caranya? Buku ini ngasih beberapa strategi praktis nih. 1. Akali hukum Parkinson. Sengaja aja kasih batas waktu yang lebih pendek buat tugas tertentu, biar lebih fokus dan efisien. 2. Sederhanakan hidup. Kurangi kompleksitas yang nggak perlu. Bisa barang, komitmen, atau bahkan target yang kebanyakan, biar bisa fokus ke yang esensial aja. 3. Perjelas apa yang penting. Luangkan waktu buat benar-benar mikirin apa nilai-nilai dan keinginan terdalam Anda, biar bisa hidup lebih selaras. 4. Pilih pengalaman bermakna. Secara sadar cari dan ciptakan momen-momen yang punya makna pribadi dan bisa jadi kenangan indah nanti. 5. Tinjau ulang finansial. Kayak contoh Sidan tadi, coba deh lihat, ada nggak pengeluaran gede yang sebenarnya bisa dikurangi buat beli kembali waktu berharga Anda? Wah, praktis juga ya tipsnya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Ini bukan sekedar teori psikologi waktu yang, bagus buat diketahui aja. Ini semacam undangan buat ngeliat waktu bukan sebagai musuh yang lari terus, tapi sebagai kanvas yang bisa kita lukis dengan lebih bermakna. Ini tentang gimana Anda bisa merebut kembali kendali atas kualitas waktu Anda, menjalani lebih banyak kehidupan dalam rentang usia yang sama. Ini tentang mengubah pola pikir dari, aduh, gue nggak punya cukup waktu, jadi saya punya cukup waktu kok untuk hal-hal yang benar-benar penting buat saya. Caranya, ya dengan bikin pilihan-pilihan sadar tentang gimana kita ngisi hari-hari kita. Kita sudah menjelajahi berbagai sudut pandang nih, dari bab 3 Sleep Stream Time Hacking. Mulai dari kenapa kita sering merasa dikejar waktu, sampai gimana hidup selaras bisa bikin waktu terasa lebih kaya. Semoga ada 1 atau 2 gagasan yang nyantol ya, dan bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih dalam. Ini terinspirasi dari kontras antara si Pati yang nungguin pensiun sama ide hidup selaras saat ini. Gimana kalau peretasan waktu yang paling dalam itu bukanlah sekedar trik manajemen waktu atau efisiensi, tapi sesuatu yang lebih mendasar lagi, yaitu mendefinisikan ulang apa arti sukses bagi diri Anda sendiri. Lepas dari garis waktu konvensional, kayak jenjang karir, usia nikah, usia pensiun, atau validasi dari luar. Menarik. Jadi fokusnya digeser gitu ya? Iya. Gimana kalau fokusnya kita geser bukan pada seberapa cepat kita maju atau naik dalam standar masyarakat, tapi pada kedalaman dan kualitas pengalaman kita di setiap momen sekarang. Kira-kira nih, idealisme atau keinginan autentik apa dalam diri Anda yang mungkin selama ini ketiduran atau terabaikan? Yang bisa jadi bakal muncul lagi kalau Anda berhenti sejenak ngukur hidup cuma pakai jam, kalender, atau pencapaian eksternal semata. Wah, pertanyaan yang dalam dan menarik untuk direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.